Ronaldo sampai Messi, gladiator kapitalisme sepak bola. Siapa yang tak ingin hidup seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, atau Erling Haaland? Mereka bukan sekadar pemain bola. Mereka adalah perwujudan mimpi kolektif manusia modern. Gaji mereka fantastis. Ronaldo, 20 miliar rupiah per hari. Messi, lebih dari 2 triliun rupiah per tahun. Jet pribadi mereka melintasi benua. Gulfstream G650 milik Ronaldo, senilai 1 triliun rupiah. Non-stop 12.000 km. Gulfstream 5 milik Messi dengan tangga bertuliskan nama anak-anaknya. Rumah mereka dilengkapi kamar oksigen, krioterapi miliaran rupiah, tukang pijat pribadi, koki khusus, dan ahli gizi tersertifikasi. Mereka adalah simbol dari hidup yang berhasil. Kita melihat mereka menari di puncak dan berkata, beginilah rasanya sukses dan bahagia. Sisi yang tak pernah disorot. Tapi, tak semua kehidupan para bintang itu terang. Ada sisi lain yang juga kelam, bahkan gelap. Hanya saja, selama ini tak begitu terlihat. Ini di antaranya. Mereka libur hanya 6 minggu dalam setahun. Latihan 35-60 jam seminggu. Dilarang naik motor, ski, atau berenang bebas agar tak cedera. Potong rambut harus izin. Keluar malam dilarang. Tak boleh pakai sembarang parfum. Harus sesuai sponsor. Postingan media sosial harus sesuai jadwal brand. Tubuh mereka bukan milik mereka. Itu milik klub, milik sponsor, milik sistem. Dan jika mereka cedera, nilainya bisa anjlok dalam 1 malam. Seperti koin digital di pasar bearish. Bagi Michel Foucault, tubuh pemain adalah objek dari disiplin modern. Diatur, dipantau, dan dilatih untuk tunduk pada produktivitas maksimum. Kebebasan yang disetir pasar. Hari ini, sepak bola bukan lagi permainan. Ia adalah industri bernilai lebih dari 900 triliun rupiah per tahun. Dan pemain adalah mesin biologisnya. Penonton, bensin penggeraknya. Sponsor oli, pengencernya. Tubuh, waktu, pikiran, bahkan eksistensi pemain milik industri. Gaji mereka itu bukan kebebasan. Itu justru bentuk borgol termahal. Kontrak adalah kandang, sponsor adalah tali kekang. Kata Slavoj Zizek, kapitalisme hari ini tak lagi menindas secara kasar. Ia membuatmu mencintai borgol yang kau pakai. Pemain terlihat glamor dan bahagia, tapi justru dikungkung sistem. Penonton pun ikut dimanipulasi, mengira mereka ikut menang saat tim idolanya menang. Antonio Gramsci berkata, kapitalisme tidak perlu memaksa. Ia cukup membuatmu percaya bahwa inilah dunia yang terbaik. Kita menganggap industri sepak bola itu wajar, bahkan mulia. Padahal ada eksploitasi sistemik yang tersamar. Sepak bola, mesin yang memakan manusia. Dan dalam logika kapitalisme, merek tidak boleh punya celah. Ia harus sempurna, setiap saat. Cetak gol, dipuja. Gagal penalti, dicerca. Cedera, dicampakan. Kata Simone de Beauvoir, ketika seseorang dilihat terus-menerus oleh orang lain, ia mulai hidup untuk citra itu dan kehilangan kebebasannya. Ini yang menimpa pemain. Jean-Paul Sartre berkata, kebebasan adalah syarat untuk menjadi diri. Tapi bagaimana jika seluruh keputusan hidupmu, dari potong rambut, waktu tidur, hingga ekspresi kesedihan, harus tunduk pada manajemen klub dan media? Filsuf Stefan Holgate menambahkan, kebebasan bukan soal bergerak, tapi soal bisa memilih dengan sadar. Dan para pemain, mereka tak bisa memilih. Pindah klub, harus izin. Bicara politik, bisa dibekukan. Menolak main, didenda. Mereka tidak bisa menangis di depan publik. Mereka tidak boleh terlihat rapuh. Mereka punya segalanya, kecuali satu.
hak untuk menjadi tidak sempurna. Mereka punya uang, tapi tidak punya ruang untuk kalah. Mereka punya jutaan follower, tapi siapa yang akan mendengar jika mereka berkata, "Aku tidak kuat lagi"? Penonton, penjara yang bersorak. Dulu, di Koloseum Romawi, penonton bersorak atas sang gladiator. Hari ini, bersorak atas drama transfer dan cedera bintang. Dulu, penonton adalah warga Roma. Hari ini, mereka adalah pelanggan. Beli jersey tiap musim, bayar streaming tiap bulan, konsumsi konten setiap hari. Sepak bola adalah mesin hiburan yang memakan pemain hidup-hidup, lalu memuntahkan uang. Pemain tak diajarkan cara menjadi manusia. Mereka dilatih menjadi merek. Sepak bola bukan lagi soal menang atau kalah, tapi tentang kelangsungan mesin industri kapitalisme. Jika hidupmu ditonton jutaan orang, tapi kamu tak pernah bisa jadi dirimu sendiri, apakah itu hidup yang utuh? Jika kamu dibayar miliaran, tapi tak bisa tidur bebas, tak bisa gagal, tak bisa potong rambut, apakah itu kemerdekaan? Masih mendamba hidup seperti Ronaldo atau Messi?